Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jemaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini kembali kita mendapat anugerah Allah yang sangat berharga. Kita bisa bangun pagi dalam keadaan sehat, walafiat, segar, diparingi waktu longgar. Kita bisa hadir di rumahnya pagi hari ini untuk bersama-sama melaksanakan ibadah salat subuh. Kemudian kita manfaatkan waktu sebagai bagian dari umur kita untuk berada di dalam majelis ilmu yang di dalam agama kita itu menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim laki-laki maupun perempuan. Bahkan Allah menyatakan kita dilarang untuk berpijak pada sesuatu kecuali kita punya ilmu mengenai sesuatu itu. Artinya asal sekedar ikut itu tidak diperkenankan ya. Kecuali ikutnya itu adalah ikut orang yang benar, ikut Nabi, ikut para ulama yang punya otoritas di bidang keilmuan, itu benar. Punya otoritas di bidang kesehatan, pada dokter kita ikut dalam urusan itu, ya benar ya. Tapi jangan asal orang ngomong tidak jelas kemudian kita ikuti. Karena nanti itu innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena setiap pendengaran, penglihatan, akal atau hati itu akan dimintai pertanggungjawaban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang kita lakukan pagi hari ini itu sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk mengejawantahkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita melanjutkan kajian tentang fikih salat. Masuk ke tema ke-21, yakni tentang salat malam atau salatul lail, dengan subtema keutamaan dan adabnya. Kita perlu menyegarkan pemahaman tentang keutamaan salat malam itu agar semangat kita tidak kendor. Karena kalau sudah menjadi rutin itu nanti itu jalan tetapi kita kurang memberikan harapan atas keutamaan yang dinyatakan oleh Allah dan diterangkan oleh Kanjeng Rasul. Kita juga perlu menyegarkan pemahaman tentang adab-adabnya agar
Salat malam kita itu jadi semakin baik kualitasnya karena ditunjang dengan pengamalan sunnah-sunnahnya. Jadi ada 2 item yang akan kita kaji untuk menyegarkan pemahaman kita. Yang pertama tentang keutamaan salat malam, yang kedua tentang adab bagi orang-orang yang hendak mengerjakan salat malam. Nomor 1, keutamaan salat malam diungkapkan dalam sejumlah ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Di dalam Al-Quran, keutamaan salat malam disebutkan paling tidak itu di 5 ayat, di 5 surat. Ada di 5 tempat di dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surah Al-Isra ayat 79. Di dalam ayat ini ada isyarat pengamal salat malam itu Allah akan berikan posisi yang terpuji. Maknanya ya di dunia dan juga di akhirat. Di sini Allah perintahkan Kanjeng Rasul untuk mengerjakan salat malam. Dan karena kita ini menjadi pengikut beliau, maka apa yang dinyatakan Allah dalam ayat ini itu berlaku juga buat kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam fatahajjat bihi. Dari sini kemudian muncul istilah salat tahajud. Fatahajjat bihi, bangunlah kamu untuk salat di malam itu. Nafilatan lak, itu hukumnya buat kamu sebagai tambahan. Nafilah itu sifatnya ibarat orang makan itu camilannya, ya, tambahan. Ya. Kalau yang pokok itu, yang fardu itu yang pokok. Ini yang sifatnya tambahan. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Boleh jadi Tuhanmu akan memposisikan kamu, akan yab'atsa itu membangkitkan kamu maqaman mahmuda, pada posisi yang terpuji. Ya, tentu salat itu kan punya buah. Buah dari salat itu tanha 'anil fahsya wal munkar, membuat orang itu mampu menjauhi perbuatan fahsya dan perbuatan mungkar, perbuatan keji dan perbuatan yang tidak baik. Nah, kalau orang berada di posisi itu, dimanapun dia akan berada di posisi yang terpuji. Tidak gampang, bukan hanya tidak gampang, tidak mau untuk melecehkan orang, karena itu perbuatan mungkar. Dia tidak menyombongkan diri dengan harta maupun kondisi fisik ataupun dengan ilmunya, karena sombong itu pakaian Allah. Kalau ini menghiasi seseorang, maka dia akan diposisikan oleh orang lain dalam tempat yang terpuji.
Maqaman mahmuda. Jadi jangan berarti posisi terpuji itu maknanya terus punya jabatan. Wah, itu hanya tugas-tugas kehidupan itu. Ada orang punya jabatan tapi hina. Suke, ada orang suke tapi hina. Pinter, tidak sedikit orang pinter juga hina. Tapi maqamah mahmuda itu adalah tercermin dari dalam aktualisasi, dalam pengejawantahan hidup dia yang menjauhi al-fahsya, menjauhi yang mungkar. Kedua, dalam surah Ad-Dariyat Allah berfirman bahwa para muttaqin itu berada di taman surga. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Jadi kalau disebut jannat itu jannat itu maknanya taman, ya, taman. Wa uyun yang berhiaskan mata air. Siapa yang tidak suka ini? Ya. Air itu ternyata disukai oleh manusia. Banyak orang pergi ke pantai itu yang dilihat air. Kemudian di beberapa tempat yang dikunjungi orang itu ada water park. Di Semarang ada, di Malang juga ada. Yang di situ ada air. Kolam-kolam renang itu juga dikunjungi orang. Nah, nanti digambarkan surga itu taman yang berhiaskan uyun, mata air. Di situ orang-orang yang muttaqin itu akhidina ma atahum rabbuhum, mereka menerima anugerah dari Tuhan mereka. Dahulunya ketika belum di situ dia, dahulunya dia itu orang baik, muhsinin, dia orang-orang baik yang di malam hari hanya sedikit waktu yang digunakan untuk tidur. Ya. Jadi kalau malam itu masuk malam itu mulai dari maghrib sampai kemudian terbit matahari, kan ada kalau di kita itu bisa 12, bisa lebih dari 12 jam. Gitu. Kalau sedikit dari dia, ya malamnya tidurnya kalau sudah bilang sedikit itu kurang dari separuhnya. Kalau tidur jam 10 5 jam itu jam 3 bangun. Bahkan tidak sedikit jam 2 sudah bangun. Ada kawan saya kehidupan dimulai dari jam 1. Dia mulai kehidupan di keluarga saya dimulai dari jam 1 malam. Sedikit tidurnya di malam hari. Kanjeng Rasul itu membiasakan dan menganjurkan orang-orang kalau sudah sholat Isya itu jangan ngobrol. Kalau sudah sholat Isya, ya tidur lebih awal, nanti bangun juga lebih awal. Itu akan lebih segar. Karena kerjaan detoksifikasi, kerjaan membersihkan racun di tubuh kita itu, sistemnya itu, pekerjaan itu aktif dimulai kira-kira pukul 11 sampai jam 1. Kalau orang dalam 2 jam ini tidurnya nyenyak, bangun itu seger.
Ya. Ada aras-arasan. Ya. Jadi itu al-muttaqin itu dulunya dia malam hari sedikit tidurnya. Wabil asharum yastaghfirun, di waktu sahur di akhir-akhir malam dia beristighfar. Ya kalau orang sholat itu pasti ada istighfarnya. Orang sholat pasti ada istighfarnya. Karena salah satu bacaan dalam ruku sujud itu Subhan rabbiyal azimi, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ini salah satu bacaan ruku yang dulu sudah pernah kita kaji. Nanti ketika duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni, ada istighfar terus itu. Ya. Nanti ketika tasawuf akhir, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma a'lamtu wa ma anta a'lamu bihi minni, itu ya Allah ampuni aku, ma qaddamtu apa yang sudah lewat, wa ma akhartu dan apa yang akan datang, ya. Wa ma a'lantu wa ma asrartu, apa yang aku lakukan dengan terang-terangan dan apa yang aku lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa saja yang engkau lebih tahu dari aku. Jadi mintanya itu semua mohon diampuni oleh Allah. Dan kemudian sambungnya juga, wa mimma razaqnahum yunfikun, dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka itu belanjakan di jalan Allah. Ya. Belanja di jalan Allah itu maknanya bukan maknanya sekedar diberikan. Belanja di jalan Allah itu harta itu digulirkan sehingga membuat kehidupan jadi jalan. Dimainkan, dia tidak ditumpuk, ditaruh di peti. Dia punya rumah tidak dibikin nganggur, semua dijalankan. Wajib zakat dia keluarkan, ada sedekah dia keluarkan, dan hartanya dijalankan, tidak dibikin mandek-dek, tidak bermanfaat. Boleh jadi dikerjasamakan, orangnya butuh modal, ayo tak modali, nanti bagi hasilnya dirembuk. Itu belanja di jalan Allah, ketimbang tak simpen aja, engkau dibuat modali orang dibawa lari. Ini pikiran orang medit. Yang kamu simpen itu belum tentu lo kamu hidup sampai besok. Loh, kalau orang bawa lari itu apa dikira duitmu hilang? Enggak hilang. Kalau kamu ikhlaskan, itu jadi sedekah. Tidak kamu ikhlaskan juga jadi sedekah. Kalau kamu nanti mau tuntut di hadapan Allah, iya kamu punya hak. Pokoknya tidak ada orang yang rugi karena didolimi. Yang rugi itu adalah orang yang zalim. Kemudian yang ketiga, Allah menyebut pelaku salat malam itu sebagai bagian dari ibadur rahman, hamba dari yang maha rahman, bukan hamba dari dirinya sendiri. Kalau orang menjadi hamba dari dirinya sendiri itu apa sing dikehendaki dirinya, dia turuti. Apa yang dia senang dia turuti, enggak peduli Allah melarang atau tidak. Ini orang menjadi hamba dari dirinya sendiri, menjadi hamba dari perutnya sendiri.
Jadi ibadur rahman, termasuk diantara ibadur rahman itu adalah orang yang kalau belanja itu, belanjakan hartanya itu moderat, tidak boros, tidak kikir, ya wajar, hemat, ya, hemat. Tak kemudian karena duitnya banyak, terus wajannya itu dari emas, kan gopo, nah, sepeda, wow ini beli yang 60 juta, kan gopo, kamu itu arang-arang sepedahan kok lalu. Jadi wajar-wajar aja. Ya. Kemudian yang keempat, dalam surah As-Sajdah, keutamaan salat malam itu diungkapkan dengan kalimat yang mencirikan pengamalnya sebagai orang yang beriman kepada Allah. Jadi kalau idza dzukiru bihi kharru sujada, orang yang beriman kepada Allah itu kalau dia diingatkan dengan ayat-ayatnya, kharru sujada, dia tersungkur dan kemudian sujud. Tersungkur dengan bersujud. Ini maknanya bukan kemudian hanya itu maknanya. Bukan kemudian sujud dalam makna sujud yang kita kenal. Sujud itu adalah ungkapan bahwa dia siap taat sendiko dawuh. Itu sujud. Diajak konco untuk ini ono investasi ki. Tapi bentuknya investasi maksiat. Diingatkan kau oleh lo, langsung dia balik arah. Enggak, ayo, enggak, ini kharru sujada, langsung dia putar haluan. Tahu kalau ini menurut Allah tidak boleh, langsung putar haluan. Tahu kalau ini menurut Allah wajib, ya, langsung dia tunaikan. Ini kamu punya harta sekian, wajib zakat, berapa? Oh ya, kalau sudah diingatkan itu tidak ada. Kalau tidak begini, iya tapi aku, ono tapinya ini. Aku sih kepingin ini, cek sih lah. Kapan-kapan zakat itu. Kalau sudah begini ini, itu pertanda dia itu, kalau Quran itu apa namanya? Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru kharru sujada. Orang beriman itu adalah orang yang kalau diingatkan dengan ayat-ayatnya itu dia hanya yang begitu itu yang beriman. Kalau tidak begitu itu imannya masih tanda tanya. Temenanan tah dia beriman. Kok kemudian enggak mengagungkan pangeran yang dia imani? Ya. Kok masih engkau sih lah. Kapan-kapan ya zakat itu enggak penting. Ungkapan begini walaupun dia bersyahadat, malaikat ngasih tanda tanya. Iya ta? Itu tidak sekedar basa-basi ta? Kelima, dalam surah Az-Zumar digambarkan bahwa pengamal salat malam itu berada dalam posisi orang-orang yang tahu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Di amman huwa qanidun ana al-laili. Jadi orang-orang kafir itu punya sifat kalau dia lagi susah itu lalu minta kepada Allah. Kalau kemudian dia sudah dikasih, nanti itu lupa lagi.
Nah, yang begini-begini ini itu tidak dimiliki oleh para pengamal sholat malam. Pengamal sholat malam itu ngerti dia kalau taat kepada Allah itu baik susah maupun senang. Orang yang tidak ngerti kalau susah aja dia DP-DP. Allah, DP-DP bareng wis enak, lali. Nah, pengamal sholat malam tidak seperti ini. Kecuali ngamal sholat malamnya ya hanya sekedar ngikuti tren. Karena di WA, ayo tahajud, ya terus bangun, terus pasang status, alhamdulillah nikmatnya sholat tahajud. Wah, pasang status di WA-nya itu lari konconya moco, wih soleh kamu ya. Jadi kalau cuma begitu itu bisa tidak mengubah apa-apa, karena yang mendorong dia melakukannya itu bukan iman, tapi sungkan masa aku tok sing gak pernah pasang status tahajud. Jadi Quran menyatakan hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Samakah orang yang tahu dengan yang tidak tahu? Ya pasti beda. Dan pengamal sholat malam diposisikan sebagai orang yang tahu. Okay. Di samping itu keutamaan salat malam dijelaskan juga dalam hadis. Di antaranya dalam hadis riwayat At-Tirmidzi bahwa salat malam itu merupakan salah satu dari 3 amalan yang disebut Nabi akan membawa pengamalnya masuk surga dengan damai. Jadi di dalam At-Tirmidzi disebut ada 3 ya. 1 afsyus salam. Dan Nabi itu ya ayuhan nas, wahai manusia, afsyus salam, tebarkan olehmu salam. Ini maknanya bukan hanya sekedar assalamualaikum. Afsyus salam itu maknanya tebarkan kedamaian. Oh, ini angel ini kalau tidak didasarkan atas kesadaran. Di hadapan dia manusia merasa damai, hewan-hewan merasa damai, lingkungan damai. Afsus salam, tebarkan damai. Jangan kesana kemari assalamualaikum, assalamualaikum, sampai habis itu keburukan orang assalamualaikum ini. Nah, padahal awalnya itu assalamualaikum, habis itu kemudian keburukan orang dibuka-buka ke sana kemari. Gak damai orang di tangan dia. Kesana kemari assalamualaikum, tapi kalau dikasih amanah hilang, titipi HP apa itu digadaikan, pinjam mobil digadaikan. Wah, ini menungso luar biasa ini. Macan aja nggak bisa melakukan itu. Jadi tebarkan damai. Saya sering ungkapkan ini termasuk terhadap orang-orang, kalau disebut al-jahilun kalau di Quran itu orang-orang yang tidak tahu. Ini ungkapan untuk orang-orang kafir. Orang kafir itu tidak tahu. Damai. Tugasmu bukan untuk memusuhi orang. Tapi kalau orang memusuhi dan mau memerangi, ya kamu diperintah untuk menghadapinya dengan cara yang sama, kecuali mereka mau diajak damai. Kemudian yang kedua, wa at'imut ta'am, suguhkan makanan. Menyuguhkan makanan yang Allah suka itu adalah kalau itu terarah kepada orang yang
membutuhkan makanan itu. Jadi kalau ada suguhan yang menikmati semuanya orang yang kenyang, itu suguhan yang Allah benci. Allah tidak suka. Jadi suguhan yang dihadiri oleh hanya orang-orang kaya saja, itu Allah tidak suka. Maka kalau kita mengundang konco-konco yang sudah sama-sama oke, adalah sekian yang kemudian diantar. Kalau kita tidak menghendaki yang lain, kalau hadir itu nanti dia merasa rendah diri karena beda kelas, diantar. Sehingga suguhan itu tidak hanya dinikmati oleh orang-orang yang sudah kenyang. At'imut ta'am. Kemudian yang ketiga, wasallu bil-laili wan-nasu niyam. Salatlah kamu di malam hari ketika orang-orang tidur. Yang di hadis ini ada 3, tapi di hadis lain disebut 4. Jadi afsus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, sambung silaturahim. Kemudian wasallu bilaili, salatlah kamu di malam hari, wan nasu niyam, sedangkan manusia sedang pulas tidur. Tadkhulunal jannata bisalam, niscaya kamu akan masuk surga dengan damai. Jadi dunia damai, masuk surga damai. Karena surga itu juga namanya Darussalam, kampung damai. Ayah saya memilihkan nama untuk saya itu Abdus Salam. Kalau saya bersifat sebaliknya, itu nggak cocok, namanya diganti aja. Zaman Nabi itu ada orang namanya Harb. Jadi ada sahabat masuk Islam namanya Harb. Harb itu artinya perang. Diubah namanya oleh Nabi menjadi Silm. Jadi Harb jadi Silm. Silm itu maknanya damai. Jadi nama itu pilihkan nama yang baik, ya. Jangan asal kasih nama, ya. Karena nama berarti harapan dan doa orang tua. Kemudian di dalam hadis riwayat Baihaqi disebutkan bahwa kemuliaan orang-orang beriman bertemali dengan pengamalannya atas salat malam. Inna sarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Sesungguhnya kemuliaan orang beriman itu bertemali dengan salat malamnya. Jadi semakin baik salat malamnya akan menambah kemuliaannya. Kemudian di situ disebut wa izzahu istighna'uhu 'anin nas. Kemudian izzah itu kegagahan, keperkasaan. Orang beriman itu tergantung pada istighna'uhu 'anin nas, tergantung pada dia merasa cukup, tidak membutuhkan orang. Dalam makna dengan Allah aja dia sudah merasa cukup. Itu dia akan izzah. Karena itu Nabi berlindung dari dililit hutang. Orang kalau dililit hutang itu, angel bayar itu, dia ngelukuru, nggak gagah, ya. Ketemu orang sama yang ngutangi, dia pura-pura. Wes pokoknya tidak gagah plus. Orang itu akan gagah kalau dia istighna 'anin nas. Ya, gantungan dia Allah aja. Ya bukan berarti orang itu
tidak perlu minta tolong, tapi bukan karena minta tolongnya itu berada di bawah kekuasaan orang. Jadi Islam mengajari itu. Walaupun kamu punya atasanmu gak bener, kamu jangan ikuti dia karena karena takut, karena sungkan, tidak gagah itu. Kalau tidak cocok, mohon maaf Pak, ini menurut agama saya, kemukakan aja. Itu baru orang beriman, orang beriman. Oke, itu keutamaan salat malam. Kemudian yang kedua, Nabi mengajarkan sejumlah amalan yang merupakan adab bagi orang yang hendak mengerjakan salat malam. Pertama, ketika akan berangkat tidur, hendaknya berniat. Jadi tidurnya itu tidak tidur ketiduran. Ya, sekali-sekali orang ketiduran itu, ya. Tapi sebisa mungkin orang tidur itu ada rencana. Ya. Kalau tiba-tiba hilang, ini tidurnya orang umum ini. Kalau orang yang merencanakan tidurnya dengan baik, ya ambil wudu, kemudian rebah ke kanan, ke sini, jantung di bagian atas, kemudian berniat, nanti saya akan bangun untuk sholat malam. Kata Nabi, kalau matanya mengalahkan dia hatta yusbihah, sampai pagi, mengalahkan itu artinya dia pulas nggak bangun-bangun, itu niatnya itu sudah Allah catat. Niatnya itu ya. Asalkan jangan niat basa-basi, tangi terus nguyuh, lu balik mana? Padahal mau tadinya katanya niat, loh kok sudah dibikin oleh Allah terbangun, hanya pipis tok ini. Jadi malaikat, wah pedas itu malaikat ya, kurang lebihnya ya. Niat. Yang kedua, membuka sholat malam itu dengan 2 rakaat ringan. Kata Siti Aisyah, Nabi itu kalau sholat malam iftataha sholatahu biraqataini khafifataini. Beliau membuka sholat malamnya itu dengan 2 rakaat ringan. Ringan itu maknanya ya bacaan suratnya pendek, ya, bukan terus cepat, tetap tumakninah terpenuhi, tapi karena yang dibaca pendek dia lebih cepat selesai. Ya, orang kalau olahraga itu ada warming up-nya, ada pemanasannya. Jadi tidak tiba-tiba kejutan langsung full. Orang naik kendaraan juga begitu, mesti gigi 1 dulu, baru setelah itu kata para ulama silahkan. Nah, mau tetap ringan atau mau sedang atau mau berat, itu silakan. Tapi awalnya bukalah dengan 2 rakaat yang ringan. Kemudian yang ketiga, hendaknya pengamal salat malam itu tidak hanya bangun sendiri, tapi melainkan juga membangunkan keluarganya. Dalam hadis disebutkan, dalam hadis Abu Dawud ini disebutkan, fa'in abad, kalau istrimu itu, kalau istrinya nggak mau, nadoha itu si suami memercikkan air ke wajah
istrinya. Tapi ini teknis, ya. Ini teknis. Sikon itu penting diperhatikan. Ya. Jadi kalau tidak biasa tiba-tiba digitukan, bojone kemudian kaget, wah suaminya bisa dicelatu. Ngawur ya kamu mas, ya bisa dicelatu. Coba bikin kesepakatan untuk bangunkan itu apa? Karena ada orang itu yang cukup dipanggil itu bangun. Ya. Dek, selamat malam. Ya mas. Nah itu ada istri yang seperti itu. Sebaliknya juga kata Nabi, Allah merahmati perempuan yang di malam hari membangunkan suaminya. Ini kebaliknya. Kalau suaminya nggak mau percikkan ke, nah ini yang mas saya ini teknis, bukan harus menggunakan cara ini. Keluarga bisa bersepakat setel alarm. Ya, sopo sing tangi dhisik bangun yang lain. Nah, itu bagus. Jangan kemudian bangunkan masih mimpi dia agak sambung, tiba-tiba dikasih air. Ya, itu bisa marah. Ya. Enggak, biasa aja, niatnya sama. Hanya dia, jadi sholat ringan itu bukan beda niatnya. Ini hanya menyifati sholatnya itu ringan. Sama dengan imam untuk umum, Nabi disuruh sholatnya itu sholat yang ringan. Jangan sholat yang berat. Kemudian ada yang tanya, ada masjid yang di situ itu kampungnya itu kampung orang pensiunan. Jadi dulu belinya itu ketika beli itu dia beli karena dia punya gaji zaman awal-awal. Nah, sekarang itu jadi pensiunan semua. Rata-rata itu orang yang sudah punya problem dengan dengkul, dengan boyok. Dia nanya, di sini ada kadang-kadang imam itu yang kesuwen, nggak orang-orang itu ngeluh. Ya. Terus saya jawab, makanya imam itu dalam syariat Islam itu disyaratkan orang yang lebih dulu tinggal di kampung itu sehingga dia kenal sama ya. Kalau imam baru karena diundang ya dibisiki, Pak Imam di sini makmumnya sepuh-sepuh, nanti sholatnya yang ringan. Kalau enggak dia mengira oke-oke aja ya. Jadi itu tidak perlu masuk dalam niat ya. Di rakaataini khafifataini tidak perlu. Usolli sunnatan minal laili misalnya, rakaataini khafifataini adaan lil enggak perlu, cukup itu sifat dari salat yang akan kita kerjakan. Yang keempat, dalam kondisi capek, jika kita mengerjakan salat berdiri, maka salat malam hendaknya dilakukan dengan duduk. Idza fataro falyaqut, kalau kamu capek duduk. Karena itu Nabi diusalli hadukum nasyatahu, hendaklah kamu itu sholat itu ketika kamu giat, ketika kamu seger. Tapi kalau kamu main game sudah ngap-angup baru mau sholat isya udah gini-gini itu. Kemudian kalau ngantuk, kondisi dilanda kantuk, Nabi suruh tidur. Falyattaji, hendaklah dia tidur aja.
Innahu la yamallullahu hatta tamallu. Allah itu tidak bosan sampai kamu sendiri bosan. Jadi beribadah itu jangan maksa, jangan sudah rasa-rasanya itu masih. Allah itu sumber lihat orang itu. Nah, sudah capek kamu duduk, ngantuk kamu tidur. Nabi perintahkan talinya Zainab yang ditali di antara dua tiang oleh Nabi, hullu, lepas ini, lepas. Sahabat menerangkan, kok pakai ini kenapa? Oh, itu punya Zainab ya Rasul. Dia kalau sudah capek, itu dia kempit itu tali itu. Berdiri tapi sambil kempit tali, khawatir jatuh. Ya, dia kempit tali itu. Oleh Nabi, lepas. Kalau sudah capek, falyaqut, duduk aja. Yang kelima, jangan memaksakan diri dalam mengerjakan salat malam. Lakukan ia sesuai dengan kemampuan. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, lakukan sesuai kemampuan kalian. Itu aja. Ya. Jadi ini adab-adab. Silakan. Ya. Ya, witir itu adalah bagian dari sholat malam. Sebutan witir itu karena ganjilnya, tapi dia adalah bagian dari sholat malam. Orang mau sholat witir aja, seperti yang kita bahas kemarin, ya no problem. Witir aja itu misalnya 7 rakaat, witir aja, sambung dari awal sampai akhir. Nanti hanya duduk di rakaat sebelum akhir, duduk apa, jadi rakaat ke-6 lalu dia duduk, nanti bangun lagi, habis itu dia duduk tasahud akhir. Tasahud awalnya di rakaat ke-6, tasahud akhir rakaat ke-7. Itu boleh, dan itu salat malam juga, tapi ganjil ya. Jadi salat malam itu orang bisa lakukan, misalnya salat malam mau salat hajat di malam hari, yaitu bagian dari salat malam ya, salat malam. Salat taubat, merasa berdosa kepada Allah lalu malamnya bangun mohon ampun dengan salat, itu juga salat malam. Pokoknya dikerjakan setelah antara isya sampai subuh ya. Nanti soal waktu kita bahas di kesempatan yang lain. Jadi witir itu juga sholat malam. Tanyakan sama supirnya itu ya. Nah, kalau saya pernah ketemu dengan supir yang dia bilang, Ustaz, saya dulu kalau nyopir itu aras-arasan ya. Terus saya dapat ilmu kalau mandi itu mandi full, kapanpun mandi full. Yang cuma yang tidak bagus itu kalau menjelang maghrib. Mulai bagus kalau sudah matahari terbenam, semakin malam semakin bagus, semakin malam semakin bagus. Semakin sisa sinar matahari itu makin hilang, malam makin kelam, itu makin bagus. Full nikmati kucuran air yang di kepala itu, dan itu mendinginkan saraf, lalu ini menjadi segar semua. Dia bilang, saya membawa bis dari Jember sampai ke mana itu Bogor PP tanpa supir cadangan, no problem Ustaz. Lo yang saya lakukan apa? Pokoknya kalau mampir rumah makan, orang makan, saya mandi full ya. Nah itu kalau mandi aja sempat ya, sesungguhnya kalau mau salat malam juga sempat ya. Tinggal artinya sholatnya bagaimana? Ya sholatnya kayak gitu aja ya, kayak gitu aja. Kalau juga mau sholat malam dalam keadaan dia tidak bisa turun,
ya lakukan sambil kerja. Sujudnya ya itu aja, sekedar. Tidak mungkin untuk turun ini karena dia menjadi pengendali. Kalau istilah Quran itu farijalan aw rukbana, sambil jalan sambil berkendara silakan. Itu dalam keadaan ada kekhawatiran kalau saya berhenti nanti rombongan yang saya bawa ini telat sampai bandara. Ya sudah, sholat sambil nyetir itu. Jadi tidak kekurangan cara kalau orang mau. Ya. Oke, saya kira itu. Ya. Oke. Oke, tentang waktu salat isyraq. Ya. Isyraq itu syuruk. Syuruk itu terbit di timur. Kalau ghurub itu terbenam di barat. Isyraq itu penamaan terhadap salat ini sering membuat orang salat ketika matahari sedang terbit. Padahal itu waktu yang dilarang. Jadi isyraq itu adalah salat yang dikerjakan di awal waktu duha. Awal waktu duha itu ukuran matahari sudah naik sebesar 1 rumhun istilahnya dalam bahasa Arab, 1 tombak atau 1 penggala. Itu dibakukan di Indonesia oleh sebagian ahli falak di Indonesia. 1 rumhun itu ukurannya matahari sudah naik 4,5 derajat. Ada yang berpendapat 3,5 derajat. Oke, kita ambil yang 3,5 derajat. Naik 3,5 derajat itu maknanya matahari itu bergeser 1 derajat itu setiap 4 menit 1 derajat. 4 menit 1 derajat. Jadi kalau 3,5 derajat itu berarti 14 menit setelah matahari terbit. Kurang lebihnya ya 15 menit lah, dikomplitkan 15 menit setelah matahari terbit. Itu awal waktu salat isyraq. Jangan pas terbit. Karena ketika pas terbit itu nanti kelakuan ini mirip dengan para penyembah matahari. Orang menyembah matahari itu ya pas mulai itu dia mulai beribadah. Nabi tunggu. Jangan lakukan di situ. Nabi menyebut matahari terbit di antara 2 tanduk setan. Nah, maknanya itu dulu telah membuat orang yang menganggap matahari sebagai Tuhan itu waktu yang mereka anggap tidak bisa dilewatkan untuk menyembah matahari. Nah, Islam jangan. Jadi kira-kira 15 menit setelah syuruk, setelah tulu, ya, setelah tulu. Ya, dilihat aja tulunya jam berapa. Ya. Tulunya 4.25. Kemudian menjadi 4.53. Ya. 25 ke 53 itu 28 menit. Kalau 28 menit itu berarti itu ambil yang 2 rumhun. Ya. 2 rumhun itu seperti sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri itu Nabi ambil 2 rumhun. Karena pagi hari harus selesai urusan fitrah. Tapi kalau sholat Idul Adha itu Nabi ambil 1 rumhun. Ya. 1 rumhun itu karena setelah Idul Adha masih ada tugas penyembelihan. Maka ulama tidak ngambil yang 2 rumhun, ambil yang 1 rumhun karena Nabi sholat Id itu 1 penggala. Nah, lebih pagi. Ya, pagi. Oke, saya kira cukup nih. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat.
Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.